Gibran yang sekarang wapres itu memang tak punya ijazah SMA, tak pernah lulus SMA, baik dalam maupun luar negeri. Seperti saya tuliskan di dalam buku ini. Gibran endgame wapres tak lulus SMA. Karena menyetarakan dua jenjang pendidikan yang berbeda. Di Orchid Park Secondary School hanya sampai setara kelas 1 SMU, dan di UTS Research mengambil program diploma, dan itu yang disetarakan dengan SMK. Pengakuan itu jangan dibantah. Silakan bantah Dr. Eko Susanto yang merupakan sekretaris di Jendikdasmen saat ini. Benar tidak sekolah di SMA Pangdur Santo Yosef, dan pihak sekolah punya data dan bukti yang konkret yang bisa dibuktikan oleh siapapun. Apabila dibutuhkan oleh pengadilan, saya siap sedia untuk memberikan kesaksian demi nama baik sekolah SMA Pangdur Santo Yosef Surakarta. Setelah putusan MK nomor 90, masyarakat kemudian kehilangan kepercayaan bahwa segala sesuatu bisa diutak-atik, bisa diakal-akalin untuk menguntungkan salah satu pihak. Begitu pula dengan PKPU yang umurnya hanya 1 hari. Mas Henry, silakan. Tanggapannya. Ya makanya kan ini terlalu banyak kontroversi kan sebetulnya. Termasuk yang tadi ditayangkan oleh tim iNews tentang Mas Gibran. Kalau saya sih mudah-mudahan Mas Gibran nggak usah ngikutin bapaknya ya. Jadi sebagai wapres saya buka aja, saya pernah sekolah di sini. Bang Andi Aswan aja tahu kan Gibran sekolah di mana gitu. So artinya ya Mas Gibran sampaikan aja. Sudah dilihatin loh. Iya. Tahun kemarin. Iya kan tahun kemarin. Ini sekarang dilihatin lagi aja, kayak saya ditanya lulusan mana SMA 37. Taunya dari mana SMA 37? Ya tanya aja Boy Rafli Amar tuh, ketua alumni saya. Saya ada tuh tercatat. Jadi maksud saya begini-beginian ini menurut saya jadi keterbukaan publik aja. Dan saya sih yakin Mas Gibran sekolah SMA-nya lulus. Cuma yang menjadi masalah itu, Mas Henry, apakah yang di Singapura dan di Australia itu setara dengan SLTA? Itu kan yang kemudian itu jadi pertanyaan bagus sekali. Makanya kalau saya sih begini kan, Mas Gibran itu kalau menurut saya distrust dari masyarakat itu bukan tentang ijazah, tapi tentang kualitas. Nah, saya pernah menyarankan Mas Gibran kuliah lagi aja S2. Di mana? Di Paramadina lah, biar saya yang ngajar. Nanti saya yang belain gitu. Mas Gibran kuliah kok S2. Tapi administrasinya silakan Mas Gibran urus sendiri. Kan kalau S2 kan masih ada S1-nya. Gitu. Jadi silakan diurus. Jadi mau saya gini loh, ya ampun ini bangsa masih ngurusin tentang ijazah wapresnya, ijazah mantan presiden. Ini gara-gara apa? Ya emang gara-gara tapi kata nggak mau Pak Jokowi dibuka aja. Karena bertahan segitu lama, nafasnya panjang, ada orang besar. Gini loh, ini kan sebetulnya yang ngebingungkan banyak hal gitu. Kenapa kemudian nggak dibuka aja? Kan berapa orang sih yang kayak Henry Satrio yang terserah UGM lah, UGM bilang asli lah. Atau misalnya nanti kita tanya, bukan Henry aja nih, gue juga setuju kalau sudah institusinya membuka ya, mengatakan gue yang nerbitin nih. Nah makanya itu ntar kita tanya aja sekolahnya Mas Gibran di mana, di Sydney. Nah tanya aja sekolahnya. Nggak ada sekolahnya itu di Orchard. Oh di Orchard di mana itu? Di Singapura. Oh di Orchard Singapura ya, secondary schoolnya di sana. Itu bukan ya nama kan? jalan. Oh nama sekolahnya Orchard Singapura. Ya ditanya aja Orchard Singapura ada apa enggak? Iya, tinggal kemudian tinggal dilihatin ini setara atau tidak. Kalau nggak setara, udah dia lulus dari situ 2007. Ya, terus dia masuk namanya MDIS. Dia lulus Manajemen SMP Development tahun berapa? SMP 1 di Surakarta tuh. SMP 1 Surakarta saya lupa. Kurangin aja dah 3 tahun dari situ. Belum tentu, Bro. Bener, ada ijazah untuk SMP udah. Iya. Jadi dibawa oleh Pak Jokowi ke Singapura, masuklah di SMA di Singapura ya. Di SMA Singapura ya. Itu peraturan itu 4 sampai 5 tahun, Bro. Kenapa baru sekolah lulus di Singapura, Bro? Beliau mengatakan untuk dia mandiri. Untuk itu. Kalau lu orang kaya juga lu pasti kirim anak lu ke luar negeri juga, nggak mungkin kan? Enggak bro, gue justru mengutamakan nilai-nilai keindonesiaan buat anak gue. Nah, perlu juga untuk itu. Dan gua rasa juga coba dia belajar di luar negeri, apakah nilai-nilai keindonesiaannya hilang? Sebetulnya sekolah di Indonesia juga bisa mandiri bro. Ya semua nggak bisa usah mandiri, tapi kan ini persepsi dari orang tua bro. Kalau orang tua ini pikir ini akan lebih mandiri dan mempunyai jaringan internasional, itu sah-sah saja. Nah, tapi boleh juga tuh nanti sekolah di
di Singapura itu ngomong kan Mas Gibran menerus di sini gitu. Ya makanya tuh KPU Kalau apaan gini sih, sih KPU gampang, lagi kita nih. tanya aja DKPP, ya bisa nggak ini dimasukkan dalam satu Kajian. kajiannya DKPP misalnya, perlu nggak diperiksa nih mereka para komisioner, serahkan aja DKPP untuk bisa terang benderang kan. Kalau perlu juga periksa aja mereka punya rekening-rekening. Maksudnya, Kan seperti itu maksudnya gitu. Bang Kalau Aswan, mau terang benderang. Maksudnya Bang Aswan nih KPU ini salah nih sekarang nih. Bukan Karena masalah perlu salah, ini kan jadi ada polemik, ada polarisasi di sini, bos. Ini untuk Tapi menurut menghindari polemik Bang ya. Aswan, Iya. apakah ini KPU ini memang sudah salah jalan nih dalam hal ini? Nah begini, kalau dilihat ya, saya nggak mau nyalahkan KPU, kan ini independen, ya. Oh, gitu. Perjalanannya dia membuat suatu produk itu, apakah ada konsultasi dengan DPR? Nah itu katanya tidak konsultasi katanya Komisi Menurut 2. itu kan nggak ada, karena ada dari Komisi 2 nggak ada. Berarti bicara salah dong, masukin 16 KPU-nya ini. salah dong, kan nggak Ya usah. Yang jadi pertanyaan emang bisa. Nah, makanya sekarang menurut saya kalau itu ada indikasi-indikasi seperti itu, ya misalnya katakanlah kalau di kedokteran itu malpraktek misalnya gitu, ya silakan DKPP melihat apakah ini sesuai dengan kajian-kajiannya, apakah ini sesuai dengan produk-produk yang memang menurut aturan negara kan Sebetulnya gitu. pertanyaannya udah ada kajiannya emang. Nah, kita kan nggak tahu ini kan independen dan tidak pernah dipublikasikan Ya juga itulah kan misalnya makanya kayak gitu. maksud saya ini peraturan kagak apa-apa, baik-baik aja, ngapain Ya. diubah-ubah. Kenapa sih iseng banget gitu loh? Kan ada maksud saya kenapa KPU itu nggak nggak konsentrasi gimana caranya demokrasi di Indonesia itu lebih baik pelaksanaannya. Saya setuju, bro. Kenapa Saya kemudian setuju ini untuk ada itu. peraturan biasa-biasa aja terus dipakai dulu? Atau gini Mas Henry, KPU. kan pemilu itu masuk 2029. Ya. Supaya kelihatan lagi namanya. Ya makanya kan pengen eksis kan. Ke podcast saya aja lah, nanti saya wawancara eksis dah. Nggak mau saya ini gini ya, udah deh. Mau saya ini tolong KPU punya kewajiban untuk menjelaskan ini karena ini serius. Mas Henry mungkin maksudnya karena pemilu masih lama, KPU ingin memunculkan diri, namun ternyata movementnya salah gitu. Ya salah banget itu, enggak, makanya pertanyaan saya itu tadi kenapa kemudian mesti diubah-ubah? Kan kasihan KPU-nya, kan mereka bisa diganti sebelum pemilihan umum 2029, kan. Kan ada peraturan loh ya, KPKP 2008, terus dirubah lagi ada PKPU 2022. Ada loh, ya. Cuma nggak tahu ini apa isinya kan. Nah, terus muncul yang 16 poin itu yang membuat masyarakat juga mungkin ya terkaget-kaget kok Gini ada loh, itu. mau saya Afifuddin dan teman-temannya memang komisioner KPU. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat-sangat cukup menarik. Nah, teman-teman, dari video sebelumnya kita sudah memahami dan sudah menganalisis tentang videonya. Nah, teman-teman, di sini juga disampaikan oleh Andi Azwan, ngawur dan KPI punya tentang ijazah. KPI nggak punya ijazah bisa jadi pejabat, buktinya Mulyono akan memberikan santunnya kepada anak-anak KPI pusat termulu-mulu. Nah, sebuah bisa dimanipulasi. Tanya ke dutanya besar Singapura, di duta besar Australia, atau karena setiap pelajaran yang lulus di luar negeri itu wajib lapor ke dutaan. Yang dibutuhkan adalah kejujuran, bukan kebohongannya. Nah, kejujuran Bapak ini memang ini orang terlalu rendah, pengetahuannya bikin malu saja di depan masyarakat. Rakyat banyak yang S1 atau S2 bahkan S3, Wapres ini cuma lulusan SMP. Apa tidak terbalik? Nah, yang kita lihat saja semua yang nggak ada yang benar. Gibran, Jokowi, Prabowo tetap solid bersatu dalam memimpin NKRI, tak terkalahkan isu-isu tentang ijazah yang digoreng terus. Ya, ujung-ujungnya mau memasukkan Gibran ini telah dimeleserkan Prabowo, yang salah satu bukan Jokowi calon presiden saat itu. Pasangan pasti tahu sekaryo ini harus bertanggung jawab. Nah, masih diharap dirahasiakan tentang negatif terus diselesaikan, masih diukit-ukit saja hanya untuk kepentingan partai di 2029 supaya keluarga Pak Jokowi tidak ikut. Kalau kita nilai pribadi sendiri, sebetulnya nggak ada untuk kontroversi yang ada rekayasan yang di skenario Jokowi ini. Yang melakukan ayahnya dan anaknya juga jabatan ayahnya tidak pernah lulus SMA memimpin negara Republik Indonesia ini sudah dibohongi.
bangsa kita ini tentunya pasti bisa terjadi, apalagi masyarakat bisa bersatu menyuarakan pemakzulan yang berat. Nah, tentunya hal itu sangat luar biasa, apalagi Mas Gibran akan melakukan pemakzulan. Nah, apa tahun 2024 pencalonan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu politiknya atau juga kebohongan Pak Jokowi sangat luar biasa yang mengenali ijazah Gibran itu pada saat itu sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa ijazah sedang bermasalah. Barulah di tahun 2025 ini semuanya terbongkar karena tentang ijazah SMA daripada Mas Gibran sangat tidak mungkin tidak mencapai apalagi wakil presiden. Bila mana hanya tamat SMA saja atau juga dipastikan bahwa ijazahnya yang bermasalah. Ya kalau kita lihat sendiri tamatan SMP itu banyak sekali masyarakat yang mempunyai anak tamatan SMP tapi tidak mungkin untuk menjadi pejabat kepala desa saja. Nah, tidak bisa apalagi sebagai wakil presiden Republik Indonesia itu. Nah, tiba-tiba pada dasarnya mengetahui tentang ijazah Gibran bermasalah dari bapaknya sendiri. Dia mempunyai sangat-sangat kuat bukti untuk memperlihatkan di depan masyarakat. Dalam keujungan si Gibran karena mereka hanya ingin menguasai saja. Ya, menguasai supaya mereka dihormati kalangan masyarakat dan juga dipuji-puji oleh masyarakat. Tapi kalau melainkan sekarang itu sudah terbalik karena pengetahuan masyarakat sangat luas. Tentunya hal masyarakat melakukan berbagai cara supaya ledakan, olokan, dan juga membuat kecuplikan yang sangat menusuk hatinya. Nah, Gibran ini melihat video-videonya telah diedit oleh masyarakatnya. Di sini kita tahu bahwa semakin terkuat tentang ijazahnya. Tentunya kesaksian daripada sekolah JOS di Solo, dia membuat kesaksiannya sendiri yang sangat-sangat cukup untuk membuat hati masyarakat saja. Beda dengan dasar masalah tentang ijazah Pak Jokowi saja dan Gajah Mada Universitasi, dan sehingga di UGM itu juga memberikan kesaksian palsu. Nah, sekarang beda dengan kesaksian daripada sekolahnya. Gibran ini pernah dibicarakan bahwa tamatan dari SMA atau SMA Solo yang kalau enggak salah tentunya dia membuat masyarakat terbuka wawasannya, pikiran karena masyarakat terbuka wawasannya juga pikiran karena guru kepala sekolah mereka memberikannya. Akhirnya dia memberikan bahwa Gibran itu sebenarnya terbukti bukan sekolah dari mereka tidak mengetahui dari mana asal usul sekolah Gibran itu. Dia berbeda dengan yang lain. Didirikan SMA kesaksian itu adalah satu pembincangan masyarakat bahwa benar-benar Gibran itu memang ijazah SMA-nya sangat cukup itu diteliti lebih lanjut ya teman-teman. Kita lihat bagaimana para netizen mengomentari sebuah cuplikan video ini. Apakah mereka cukup yakin bahwa Gibran itu sangat ijazah memang benar-benar bermasalah? Nah, karena kepala sekolah Santos Yosef ini kita berkata jujur rakyat bahwa anak Mulyono tidak terdaftar di sekolah tersebut Pak kepala sekolahnya, rakyat selalu berada di belakang Pak luar biasa kepala sekolah ini. Beda dengan sekolah dasarnya telah dibohongi oleh Pak Jokowi di UGM saja, kemudian luar biasa SMA Santo Yosef Surakarta tegas dan jelas menerapkan tentang kebenaran Gibran tidak pernah bukan alumni sekolah tersebut. Nah, sekolah Santo Yosef Katarela dibilang punya siswa lulusan yang pelongo-pelongonya yang ditertawakan di depan masyarakat, bukan sebenarnya dia tidak rela mempunyai walaupun maksudnya ini walaupun anak sekolah, tapi memang benar-benar dia berkata. Nah, walaupun Gibran itu tidak cerdas, kalau memang dia sekolah di tempat tempat kepala sekolah Yosef saat ini, tetapi mereka karena bukan dia benar-benar berkata jujur. Ya, seharusnya kepala sekolah terbuka jujur saja di depan masyarakat seperti ini, tidak menutupi kebohongan seperti UGM.
Nah, masalah ini cepat selesai dan cepat beres. Kenapa masyarakat sangat mengetahui bahwa sekolah mana yang tidak jujur dan mana yang tidak benar, memberikan suatu penjelasan bagi masyarakat, karena sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa UGM suatu permainan daripada Pak Joko Widodo. Tentunya mengatakan bahwa sekolah di UGM itu, ternyata UGM juga mengakui Pak Jokowi bahwa benar-benar tidak sekolah sama sekali. Nah, di sana padahal masyarakat sudah tahu bahwa semua itu hanya dimainkan oleh drama Pak Joko Widodo. Tentunya hal masyarakat sangat menyimpan sebuah apa yang sudah terjadi. Nah, perkataan Pak Joko Widodo itu juga memperkuatkan daripada UGM karena masyarakat sudah cerdas dan menilai bahwa sudah menilai hanya semua kebohongan daripada ke belakangnya. Ya, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya, dan jangan lupa komen, subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.